Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassaha al ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu, dan kamu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari siksaan Allah di muka bumi, dan kamu tidak akan memperoleh pelindung dan penolong selain Allah. Quran surat Asy-Syura surat yang ke-42 ayat 30 dan ayat 31. Bapak hadirin sidang jamaah Jumat, para tamu Allah, yang mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala di setiap limpahan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah yang sampai siang hari ini masih diberikan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari hanya dengan izin dan bantuan Allah kita bisa melangkahkan kaki hadir untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita niatkan dan kita lakukan seluruhnya akan diterima dan akan kita nikmati nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan Allah curahkan kepada kedua tauladan kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah kaum muslimin, kita perbaharui keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan manusia di sisi Allah bukan dilihat dari segi pangkat, kedudukan, kekayaan mereka di hadapan manusia, tetapi sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling dekat, dan orang yang selalu menjalankan perintah dan istiqamah dengan amal saleh yang diperintahkan Allah dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal. Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa dan kesalahan yang mereka lakukan bagaikan mereka duduk di bawah gunung yang sangat besar
yakhafu ayaqa alaih, dan dia khawatir manakala gunung tadi akan menimpa kepalanya. Wa innal fajira, akan tetapi ahli maksiat, yara dunubahu kadzubabin marra al anfihi, dia melihat dosa dan kesalahan bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia mudah mengusir begitu saja. Hadis yang mulia ini kaum muslimin memberikan pelajaran kepada kita bahwa wujud keimanan seorang hamba Allah adalah ketika mereka tidak menganggap remeh apapun bentuk keburukan, apapun bentuk kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Sebagaimana dalam agama ini kita diajarkan tidak boleh menganggap remeh apapun bentuk kebaikan dan amal saleh. Sebagaimana hadis Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian menganggap remeh apapun bentuk kebaikan amal saleh yang bisa kalian lakukan. Karena kita tidak tahu dengan amal apa kita dimuliakan oleh Allah, dengan amal apa kita dicintai, dengan amal apa Allah akan masukkan kita ke dalam syurga Allah nanti di akhirat. Maka lihatlah dalam begitu banyak hadis Nabi SAW bercerita tentang orang-orang yang melakukan amalan yang sederhana saja, tapi ketika mereka lakukan itu dengan ikhlas, Allah masukkan mereka ke dalam syurga nanti di akhirat. Ada seorang laki-laki dalam hadis Imam Al-Bukhari yang dimasukkan ke dalam syurga Allah hanya karena memindahkan ranting dahan yang ada di tengah jalan, lalu dia pindahkan ke tepi jalan karena khawatir manakala ranting dan dahan tadi akan mengganggu saudaranya. Fasyakarallah fadakhalal jannah, Allah berterima kasih kepadanya, lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ada seorang perempuan yang kerjanya setiap hari hanya mengambil daun, mengambil sampah yang ada di sekitar Masjid Nabawi, yang bahkan para sahabat pun tidak mengenal nama perempuan itu. Tetapi ketika dia meninggal, Nabi sampaikan kepada para sahabat bahwa perempuan itu telah dijanjikan baginya satu rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Atau lihatlah bagaimana dalam hadis Imam Al-Bukhari, baghiyatan min baghaya Bani Israel, seorang perempuan kotor, ahli maksiat, pezina, ketika pulang dari perbuatan kotornya kaum muslimin, melihat seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Dia turun ke bawah sumur, dia ambil air dengan sepatunya, lalu dia minumkan anjing tadi dengan air yang telah dia ambil. Fasyakarallah faghafarallah, Allah berterima kasih dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Maka begitu juga sebaliknya, kita tidak boleh menganggap remeh apapun bentuk dosa dan kesalahan. Karena kata para ulama, al-muhaqqarat idza kathurat sarat kibaran bil asrar, sesungguhnya dosa-dosa kecil apabila kita lakukan secara terus-menerus, kita anggap remeh dosa-dosa itu, maka sungguh dia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adalah orang-orang yang jahil, kita adalah orang-orang yang bodoh, kata Allah di dalam Al-Quran, siapapun kita. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, hanya saja taubat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, melihat yang haram, berbicara yang haram, mendengar yang haram, mengambil dengan jalan yang tidak hak, meninggalkan perintah Allah, hatinya lalai untuk beribadah kepada Allah. Kalian adalah orang-orang yang bodoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bodoh, kata para ulama? Sementara kita bermaksiat, di saat itu kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian tidak bodoh? Sementara kemaksiatan yang kalian lakukan ada malaikat yang selalu mencatatkan, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah lalai untuk mencatatkan keburukan-keburukan itu. Bagaimana kalian tidak bodoh? Sementara setiap dosa yang kita lakukan, sekecil apapun dosa-dosa itu, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhirat. Dan sungguh setiap dosa-dosa itu pasti akan memberikan efek di dalam kehidupan kita. Maka lihatlah betapa banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita kaum muslimin. Keberkahan harta kita,
keluarga kita, umur kita diangkatkan oleh Allah. Hati kita tidak lagi diberikan ketenangan, tidak diberikan ketentraman, tidak diberikan kebahagiaan. Kita susah untuk khusyuk dalam salat-salat kita. Kita tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Kita tidak punya waktu untuk salat malam. Kita tidak terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah berjamaah di rumah Allah. Kita tidak punya waktu mendalami ilmu-ilmu agama. Itu adalah satu efek dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kaum muslimin, lihatlah hari ini betapa banyak bencana-bencana yang terjadi di sekeliling kita. Erupsi Gunung Merapi yang sampai hari ini masih terjadi. Longsor, banjir, kebakaran, kecelakaan lalu lintas yang hampir setiap hari kita dengar. Bisa jadi seluruh keburukan-keburukan itu, baik dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bisa jadi itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan tidaklah musibah yang menimpa kalian di muka bumi ini kecuali hanya karena kelalaian, karena dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang orang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan persoalan kehidupannya, "Wahai Imam, kampung kami diberikan kemarau panjang. Sampai hari ini belum diturunkan hujan, kami kekeringan. Wahai Imam, apa yang harus kami lakukan?" Fastaghfirillah, beristighfarlah, bertaubatlah, minta ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Imam, sungguh aku telah lama berumah tangga, tapi sampai hari ini belum diberikan keturunan oleh Allah. Apa yang harus saya lakukan?" Fastaghfirillah, beristighfarlah engkau kepada Allah. "Wahai Imam, aku mendapatkan penyakit yang aku telah berusaha untuk menyembuhkan penyakit itu, tapi sampai hari ini kesembuhan itu belum diberikan oleh Allah. Apa yang harus saya lakukan?" Fastaghfirillah, perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dosa-dosa yang kita lakukan kaum muslimin, kalaulah kita tidak beristighfar, maka dia akan memberikan keburukan dalam kehidupan kita. Bisa jadi minggu besok, bisa jadi 1 bulan lagi, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 40, bahkan 60 tahun yang akan datang. Dosa yang kita lakukan sementara kita tidak bertaubat akan diberikan bencana dan pengaruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara lain kecuali kembalilah kepada Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada cara lain kecuali marilah sama-sama beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Kita ajak keluarga-keluarga kita, anak cucu kita, istri-istri kita untuk selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah, menjalankan perintah Allah. "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian adalah makhluk yang senantiasa melakukan dosa dan kesalahan. "Fastaghfiruni aghfir lakum," maka minta ampunlah kepadaku, maka sungguh aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. "Innallaha yuhibbut tawabin," sesungguhnya Allah mencintai bersama orang-orang yang selalu memperbaharui dirinya dengan bertaubat kepada Allah. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak ingin dimuliakan oleh Allah? Siapa yang tidak ingin diselamatkan kehidupannya di dunia dan di akhirat? Maka salah satu jalan itu kaum muslimin adalah dengan selalu beristighfar, dengan selalu mengucapkan astaghfirullahalazim. Bangun di tengah malam, ingat dosa dan kesalahan, maksiat yang kita perbuat, lalu bertaubat dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. "Asa rabbukum ayukaffira ankum sayiatikum." Maka ketika engkau bertaubat, Allah akan maafkan segala kesalahan-kesalahanmu. "Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar," dan Allah akan masukkan engkau ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Orang yang telah berbuat maksiat, orang yang telah banyak melakukan kelalaian dan dosa kepada Allah, lalu ketika dia sadar bahwa dosa-dosa itu akan memberikan keburukan dalam kehidupannya, akan memberikan bencana dalam diri dan keluarganya di dunia maupun di akhirat, lalu di saat itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di saat itu dia bertaubat kepada Allah, maka yakinlah besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosamu, bukan hanya sekedar dosa yang akan diampuni, tetapi Allah janjikan bagi orang-orang yang bertaubat satu rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, mari sama-sama kita perbaharui diri-diri kita. Dengan begitu banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita melalaikan panggilan-panggilan Allah. Seringkali kita tidak memiliki waktu untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah. Seringkali kita berbohong, seringkali kita merendahkan, seringkali kita membuka aib-aib saudara kita, berdusta, membuat janji palsu dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa setiap dosa-dosa itu semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah hilang sampai kita betul-betul hadir kepada Allah, lalu beristighfar, meminta ampun dan mengembalikan seluruh urusan-urusan kita kepada Allah dengan memperbanyak bertaubat, meminta ampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah di dalam hati-hati kita untuk selalu istiqamah dalam menjalankan setiap ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap dosa-dosa kita kaum muslimin, marilah sama-sama kita segera bertaubat, meminta ampun sebelum kita dikembalikan kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.